Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Miss Safira. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara pembuatan kalimat positif, negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif dalam bahasa Inggris. So before it, let's start our lesson by praying together. Praying start. Thank you. Nah, pertama kita akan fokus ke dua tenses dulu ya, yaitu simple present dan simple past yang verbal. Karena di dua tenses ini memiliki perbedaan dengan 14 tenses yang lain dalam pembuatan kalimat negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif. Nah, langsung aja ke pembahasannya dari simple present verbal. Jadi, apabila simple present verbal positif dijadikan kalimat negatif, interrogatif, ataupun negatif interrogatif, maka akan memunculkan verb auxiliary berupa do ataupun does, tergantung subjeknya. Jadi, kalau subjeknya I, you, we, they, ataupun jamak, maka verb auxiliary-nya adalah do. Tapi kalau she, he, it, atau tunggal, maka verb auxiliary-nya adalah does. Sekarang kita masuk ke bentuk polanya. Kita mulai dari kalimat positif. Polanya adalah subject plus verb 1 atau verb SIS plus object. Jangan lupa kita kasih tanda titik. Sedangkan kalimat negatif, polanya adalah subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Jangan lupa tanda titik juga ya. Jadi kita menempatkan do atau does setelah subject. Dan perlu teman-teman ingat, karena di sini sudah ada do atau does, maka verbnya harus kembali ke verb 1, oke? Setelah itu kalimat interrogatif. Jadi untuk interrogatif atau kalimat pertanyaan, rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Jadi kita letakkan do atau does-nya di awal kalimat. Setelah itu plus subject plus verb 1. Ingat kan kalau sudah ada do atau does, verbnya kembali ke verb 1. Dan jangan lupa kita kasih tanda tanya atau question mark di akhir kalimat. Nah, sekarang kita coba masukkan rumus-rumus tadi dalam suatu kalimat. Kita mulai dari kalimat positif. Contohnya, Dinda speaks English. Dinda berbicara bahasa Inggris. Mari kita analisis bareng-bareng berdasarkan polanya, oke? Nah, Dinda di sini sebagai subjek. Speaks di sini sebagai verb SIS. Kenapa pakai verb SIS? Karena subjeknya tunggal dan English sebagai objeknya. Jadi kalimat positifnya Dinda speaks English. Jangan lupa kasih titik ya. Sekarang kita rubah ke kalimat negatif. Kita lihat polanya adalah subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Jadi Dinda does not speak English. Dinda tidak berbicara bahasa Inggris. Kita pakai does karena subjeknya tunggal. Ingat ya, kita di sini pakai verb 1 karena sudah ada does. Jadi yang awalnya speaks kita rubah menjadi speak aja. Lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kita lihat polanya adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Jadi kalau kita masukkan kalimatnya menjadi does Dinda speak English? Apakah Dinda berbicara bahasa Inggris? Nah, kita jangan lupa kasih question mark atau tanda tanya. Nah, jadi itu adalah cara pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada simple present verbal. Sekarang kita masuk ke simple past yang verbal.
Apabila simple past verbal positif dijadikan kalimat negatif, interrogatif, ataupun negatif interrogatif, maka akan memunculkan verb auxiliary berupa did, apapun subjeknya, jadi tidak dibedakan. Mulai dari kalimat positif, polanya adalah subject plus verb to, verb 2. Sedangkan kalimat negatif, polanya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Jadi di sini kita memunculkan auxiliary did untuk tenses simple past. Dan sama seperti do atau does, kalau sudah ada auxiliary did, maka verbnya akan kembali ke verb 1. Sedangkan kalimat interrogatif, polanya adalah did plus subject plus verb 1. Jangan lupa kasih tanda tanya. Oke, kita lanjut ke contoh kalimatnya aja, mulai dari yang positif. He went to the market yesterday. Dia pergi ke pasar kemarin. Kita analisis bareng-bareng. He di sini sebagai subjek, went sebagai verb to dari go. Jadi when di sini adalah verb 2-nya go. Market sebagai adverb of place dan yesterday sebagai adverb of time. Lanjut ke kalimat negatif, polanya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Jadi, he didn't go to the market yesterday. Dia tidak pergi ke pasar kemarin. Jadi yang awalnya verb 2 yaitu went, kita ubah ke verb 1 menjadi go. Lanjut ke kalimat interrogatif, polanya adalah did plus subject plus verb 1. Kita masukkan ke kalimatnya, jadi did he go to the market yesterday? Apakah dia pergi ke pasar kemarin? Dan jangan lupa untuk kasih tanda tanya atau question mark. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada tensi simple present dan simple past verbal. So I think enough for this video. Thanks for watching. See you in another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.